Kita akan belajar kaitan dengan penggunaan SketchUp. Tahap awal ini dengan pengenalan user interface pada SketchUp 2019. Kita buka, ini adalah icon untuk membuka SketchUp 2019. Kita klik 2 kali. Proses ini bisa dilakukan setelah kalian berhasil install program. Ini adalah tampilan awal Windows Interface waktu kita membuka SketchUp untuk pertama kali. Untuk membuat model baru, gambar baru, kita bisa pilih. Ada beberapa template di atas Create New Model ini. Yang perlu diperhatikan bahwa kita akan membuat objek-objek dengan satuan apa gitu ya, mulai dari inci yang paling kanan, kemudian milimeter, meter, kemudian ini yang gambar-gambar arsitektur cukup kompleks, yang ini meter tapi yang simple saja pengaturan, ini arsitektural sentimeter, kemudian simple tapi inci. Untuk membuka baru kita bisa pilih open file, kita pilih filenya yang mana. Kali ini kita buka untuk membuat satu objek arsitektur yang sentimeter. Kita klik. Ini adalah tampilan layar dari program SketchUp. Ini tampilan penuh, kita lihat. Di atas seperti biasa ada menu-menu pull down seperti ini, mulai dari file, edit, view, kamera, sampai help yang terakhir. Kemudian ada beberapa toolbar, ini standar untuk penggambaran, untuk editing gitu ya, kemudian untuk pemberian warna, ini untuk rotate dan sebagainya. Beberapa toolbar di sana. Kemudian di sisi kanan bidang ini, yang tengah ini adalah area kerja kita. Di sebelah kanannya ini terdapat beberapa tray gitu ya. Mulai tray ini beberapa macam. Jadi kalau kita tutup semua, di sini ada gambar segitiga, kita bisa expand, bisa collapse gitu ya. Kalau kaitan dengan entity object, kita klik, dia muncul. Nanti kalau kita punya objek, misal saya punya satu objek di sana, dia akan muncul entity-nya. Begitu kita select, ya dia layernya layer 0, areanya sekian gitu ya tampilan. Kemudian kita bisa tutup, kita buka material. Nah ini material, kita bisa dipilih jenis materialnya apa yang kita pakai. Kita bisa pilih muka karpet gitu ya, kita bisa select. Maka di sini begitu ini menyebut material yang terpilih. Kemudian ada beberapa fasilitas lain kayak komponen seperti layer, style, dan sebagainya. Ini adalah layar bidang kerja. Kemudian di bagian bidang kerja ini kita lihat, ini ada gambar orang, ini si Derek gitu ya. Ini hanya visualisasi skill saja. Jadi kalau kita membuat satu objek di sini, kemudian kita pull, ya ini tingginya sekitar sekian gitu ya. Ini sekitar 180 orang untuk skill. Kita bisa hapus atau tidak, nanti kalau tidak pakai kita bisa hapus. Selanjutnya di bidang tampilan ini kemudian tidak tampil semua. Kita bisa full preview pada kotak di tengah ini, yang sebelah kiri minimize, ini adalah maximize, yang silang kanan ini bagaimana kita untuk close program. Kita maximize sehingga semua tampilan termasuk yang di bawah ini muncul gitu ya. Di bawah itu masih ada satu bar di mana ini ada beberapa hit atau hints kaitan dengan perintah atau panduan, kemudian ini dimensi. Kita bisa menggunakan scroll, jadi mouse yang berada paling tengah yang ada rodanya kita sebut dengan scroll. Ini kalau kita maju mundur fungsinya adalah sebagai zoom di sini, sebagai zoom.
Kemudian kalau kita pengen, oke, saya contohkan dulu dengan satu objek mungkin biar lebih ya. Ini kita tadi menggunakan perintah membuat shape, kemudian kita push ke atas gitu ya. Kita untuk kembali, kita balik ke icon select. Untuk select objek kita harus memilih pada icon tanda panah ini ya. Kita bisa zoom in, zoom out, zoom in, zoom out dengan perintah scroll. Kalian bisa coba scroll, kita gerakkan ke depan ke belakang. Kemudian pada mouse yang sebelah kanan, kalau kita klik atau kita klik di luar, ini scroll. Untuk kita rotate objek, kita bisa tekan sekarang scrollnya. Kalau scroll tadi kan kita geser ke depan ke belakang, kalau kita tekan scrollnya maka akan muncul tanda ini, tanda orbit gitu ya di sini. Nah kita bisa sambil kita tekan, asal kita putar ke kanan ke kiri mana, maka kita akan memutar objek orbitnya. Objeknya tidak berputar, tetapi ini visualisasinya saja. Jadi perhatikan di SketchUp tetap kita bekerja seperti gambar CAD lainnya, kita harus punya sumbu. Nah ini ada sumbu koordinat di sini. Ini harus selalu dicermati. Sumbu X itu diidentifikasikan dengan warna merah. Sumbu Y itu diidentifikasikan dengan warna hijau. Kemudian yang biru ini adalah sumbu Z. Selalu begitu. Jadi kalau kita orbitkan seperti ini, orbitnya selalu berputar aksisnya. Jadi kalau kita menggambar biasanya default kita di sumbu X, Y gitu ya. Jadi kalau kita membuat satu objek di sini, selalu kita berada di, berarti ini adalah sumbu X-nya dalam warna merah, kemudian ini sumbu Y-nya dalam warna hijau. Seperti itu visualisasi pengenalan. Kemudian untuk memberikan satu tambahan toolbar, ini toolbar ini masih standar seperti ini. Kita juga bisa rubah ya toolbar ini. Kita bisa, ini adalah toolbar standar di sana. Kita bisa geser-geser, kita bisa taruh sebelah kiri. Nah, biasanya saya pakainya yang ini. Jadi beberapa perintah ada di sebelah kiri. Yang atas ini adalah perintah iris menghapus, kemudian line membuat garis, kemudian ini membuat arch, membuat shape. Jadi begitu kita geser kursornya ke icon atau toolbarnya, maka kita tunggu sebentar aja, maka akan muncul notifikasi atau keterangan perintah yang ada di sana. Ini offset, ini move, edit, rotate, scale gitu ya, dan seterusnya. Kita bisa manfaatkan itu. Kita bisa, ini juga bisa pindah sebenarnya kemanapun, ke atas kembali juga bisa, kemudian ke sebelah kanan pun juga bisa. Biasanya kalau icon ini saya taruh di sebelah kiri dan tray-nya tetap ada di sebelah kanan. Tray ini kita bisa kunci atau bisa auto gitu ya. Begitu kita geser kanan, karena ini sifatnya auto, dia akan muncul. Tapi kalau mau tetap stay di sana, maka pin di sini auto hide ini kita klik, maka dia tetap akan tampil selalu. Beberapa cara untuk menambahkan toolbar, kita bisa view, pilih view, kemudian toolbar kita buka. Kita bisa pilih, ini toolbar yang aktif hanya satu ini. Jadi getting start itu adalah standar. Berapa menu yang ada di sana, waktu install sekali, pertama kali kita bisa rubah, kita bisa matikan itu, kita bisa tampilkan menu edit. Misalnya kita akan tampilkan yang pertama adalah menu LUT tool set. Ini satu set tool yang sudah lengkap sebenarnya. Kalau kita pilih LUT set, mulai dari edit, gambar dan sebagainya. Atau kalau kita manual satu-satu juga bisa. Misalnya perintah-perintah drawing itu apa sih? Kita tampilkan, ini adalah perintah drawing. Ini mulai dari line, freehand, bold, ini adalah perintah line.
Kemudian kita bisa tambahkan perintah edit. Edit ini menu edit untuk move, kemudian kita bisa taruh di sebelah kanannya. Kita bisa jejerkan juga sini. Ini pengaturan, terserah kalian bisa. Kemudian kita bisa tambahkan yang principle ini bagaimana tadi tombol select, kemudian membuat komponen paket hapus gitu ya. Tapi kita kalau nggak pakai kita bisa, ini kita pilih pencetnya, kita tampilkan shadow juga ada, standar dan sebagainya. Nanti kita akan coba aktifkan satu persatu sesuai kebutuhan. Sementara kali ini saya akan pakai kita bisa pakai yang principle, kita bisa pakai lat toolset, ini cukup lengkap di sebelah kanan gitu ya, atau kita pakai getting start. Kalau mau balik yang awal tadi kita pakai getting start, kemudian ini tadi adalah kita taruh di sebelah atas, kanan atau kiri. Saya biasa pakai ini dengan yang lat toolset ini, tampilannya agak gede dan masuk semua. Satu toolbar yang akan sering kita pakai adalah view gitu ya. View ini bagaimana kita melihat objek itu dari tampak depan, samping dan sebagainya. Oke, di sana ini view, kemudian saya biasanya nambahkan satu lagi untuk standar ini ya. Standar ini penting dipasang. Kemudian ini saya tarik ke atas gitu biar satu baris saja, tidak menghabiskan tempat. Standar ini bagaimana kita membuka file, bagaimana buat baru, ini cut, paste, kemudian undo, redo gitu ya, print dan view. Ini saya tambahkan tadi ya. Jadi standar itu yang ini, kemudian view yang ini. Sementara itu kemudian di sini lat toolset, ini sudah cukup lengkap lat toolset tadi. Lat toolset ini toolbar mulai dari penggambaran, editing, kemudian beberapa measure tool, rotate, view, udah lengkap. Kita bisa pakai itu. Selanjutnya setelah kita mengenali komponen-komponen halaman SketchUp gitu ya, tampilannya bagaimana bidang kerja kita ini, kita bisa orbit tadi ya dengan tekan tombol scrollnya, zoomnya, zoom in, zoom out kita dengan menggeser scrollnya seperti ini. Berarti saat ini kita sudah siap untuk membuat gambar yang pertama. Selanjutnya, bila kita sudah melakukan proses penggambaran, ini saya contohkan gitu ya, kita bisa lakukan proses penyimpanannya. Selanjutnya untuk perintah saving seperti biasa, file save, atau kita bisa icon sini kita taruh di mana lokasi tempat penyimpanannya. Oke, kali ini saya akan simpan di satu tempat. Oke. Sekejap, kemudian berikan nama. Saya latihan 1. Oke, dia udah tersimpan. Jadi kalau kita close, exit, maka kita sudah keluar. Kalau pengen menampilkan lagi, kita buka saja program kita, kemudian kita bisa open filenya, bisa lewat ini gitu ya, open file. Nah, file tadi kita cari, kita buka. Ini saya masuknya cukup dalam nyimpennya. Kemudian di size, kemudian di sini saya tadi buat latihan 1. Ini dia. Maka dia akan terbuka file yang sudah kita buat tadi. Demikian tutorial untuk pengenalan beberapa elemen menu dan tampilan. Terima kasih.